kerja satu. Buku kerja satu itu terdiri dari, jadi sebelum mengajar aku bantu dulu nah. Buku kerja satu itu terdiri dari SKL, KIKD, silabus, RPP, KKM. Ini adalah buku kerja satu dalam kurikulum 3 balai. Kemudian baru awak membuat analisis KIKD. Analisis KIKD karena ibu mengajar kelas 8, jadi analisis mereka awalnya pertama kok mengajar awak kan kelas 2000 tahun pelajaran. Kolomnya yang pertama standar kelulusan. Kolom pertama, kedua kompetensi inti. Kompetensi kan berhubungan dengan agama. Baru ini kompetensi dasar. Ini adalah materi kadewa. Kemudian indikator dalam kompetensi dasarku bara indikator nang kawa sarangkan kan. Tuan 131 misalkan pengertian berita, menemukan unsur-unsur berita. Kemudian di materi awak uraian pengertian berita, unsur berita. Lalu kolom selanjutnya kita pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran iya, mulai dari kegiatan awal, pembuka, isi, penutup. Baru teknik penilaian. Teknik penilaian kok ada berupa observasi, awak lihat dalam proses. Ada berupa beko ujian hariannya, kognitif. Ada berupa beko ujian keterampilan, latihan keterampilan. Di nilai itu yang pertama nilai proses, nilai observasi sikapnya jadi aku aja. Sudah itu baru dalam proses pengetahuannya baru itu di akhir. UH mulai ujian semester, baru ujian akhir semester. Itu kolom-kolom untuk analisis SKL dan lalu tadi silabus ya nak. Silabus kelas 7 tidak kompetensi inti kita buat seperti ini, sudah ada ini. Nah, ini kelas 8 kolomnya 8. Ini yang standarnya kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kolom. Tetap seperti ini kompetensi dasar, indikator pencapaian, materi pokok, nilai karakter. Nah, jangan lupa di sini nilai karakter, nilai bersyukur, dalam berdoa, dalam yang berdoa, lainnya baca doa. Nah, ale sujud, le disiplinnya, ada masuk tepat waktunya, sikap sendiri di awal. Kemudian kegiatan pembelajaran TM, ini tatap muka, kita mengamati. Ini PT, menyelesaikan tugas soal kuliah di rumah. Ini KMTT, mandiri. Kuliah di rumah, kuliah dalam proses, sebelum tatap muka boleh. Kalau dalam rumah kan beda. Tugas. Nah, kemudian teknik bentuknya boleh sikap melalui observasi, kemudian catatan, jurnal, contoh anak pon, dan tugas itu. Nah, kali ini sampai tugas juga dalam jurnal. Kemudian harus penugasan. Di situ ada catatan instrumen, nah, dan kalau awak lakukan karena awak uji atau ditampilkan sebuah berita menentukan unsur-unsur. Jadi awak tampilkan sebuah berita dalam sebuah video, jadi boleh. Kemudian Pak tentukan unsur-unsurnya. Kemudian boleh baru alokasi waktu. Dia alokasi waktu kan kalau buat sekitar 6 jam nak. Kok pecah 6 jam kok barangkali pertemuan loh. Pokoknya 3 kali pertemuan. Kalau duduk ada dan duduk anak. Oh yang 3 nah. Baru ada metodenya. Sumber. Ini sumber. Nih buku sumber dari mau ambil. Oh dari buku susah nih, dari AKS, dari buku lain. Setelah itu baru awak menuju membuat RPP. Ini untuk kerja satu nih. RPP itu pasti kita terdiri dari yang pertama ini kompetensi dasar. Ini selalu ada identitas sekolah nah. Ada materi pokok. Nah, ini. Dan baru ada kompetensi inti. Ini kompetensi inti ini sudah ada nih. Kita tidak buat nih, sudah ada, cuma kita tinggal mengetik aja nih. Ini sudah ada, kita masukkan. Nah, baru ini
kompetensi dan indikator. Kompetensi mengidentifikasi unsur-unsur teknikal. Ini adalah kognitif. Yang 41 ini adalah keterampilan. Ini pengetahuannya. Ya, ini nilai pengetahuan, nanti hasilnya ini nilai keterampilan nanti. Jadi nilai kita dua, ada keterampilan, ada pengetahuan, ada nilai sikap. Nah, ini kata pencapaian, itu kan ciri-ciri untuk kita menentukan unsur-unsur. Bisa lihat dari silabus nanti. Kita tentukan sini tujuan pembelajaran kok model pembelajaran anak pakai ada jigsaw. Nah, ada model kooperatif stand, itu kerja kelompok. Ini terserah mau model pembelajaran nakal pembelajaran banyak teman mau niung terserah. Yang cocok rasa pelajaran kok materi kok cocok ya di model. Ini ada pertemuan 1, ini pertemuan 1, ini pertemuan 2, langsung buat sini. Tidak sekali masuk corona bagi 6 kali pertemuan 6 jam itu 6 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Sekali masuk kita runtutkan semua yang dari pertemuan 1 mengawal nih. Mungkin bisa itu pertemuan 1 itu pengertian cerita. Mungkin ada ciri-ciri cerita itu bisa kita. Ini bentuk RPP. Lalu ada lagi buku kinerja 2 ya. Buku kinerja 2 sampai buku kinerja 4. Kinerja 2. Kalau 2 apa ada di situ kalender pendidikan. Ada jadwal, ada program semester, baru di buku kerja 3 ada di sana. Buku kerja 3 itu ada nanti buku kerja 3 ada daftar hadir, daftar nilai sikap, analisis hasil ujian, buku pegang guru, jadwal mengajar bulan kisi-kisi. Kalau Iko kok dia gitu sekolah apa kalender pendidikan Pak susun waktu lengkapannya. Namun Iko secara umum awak punya lo kalender tentang diri awak pelajaran bahasa Indonesia awak lo awak lo awak PGMP lo awak punya lo gitu awak menambah salah namanya hari Senin awak GP kita transiko. Tanggal 20 Agustus wak UH1. Nah, secara umumnya ada di sekolah kok gue lo kok tambah lo dengan kegiatan ya. Kalau jurnal itu berarti dia masuk ke dalam buku kerja 3 atau Ya, kerja 3 kalau jurnal. kerja 3. Dari sana ada penilaian, ada apa ini nih. Ada penilaian sana, buku daftar hadir. Program semester nggak ngerti nah? Program semester program semester ini silabusnya jawab silabus. Nah pertanyaan kamu ini kan kamu program mana yang kau lakukan di Maja. Kamu ketemu rekomendasi inti mengidentifikasi berita minggu keberapa awak Juli minggu kedua apa sih kok ada Juli minggu kedua. Jadi minggu Juli bulan tuh Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember awak mulai ujian. Nah sudah tuh bara minggu di berita awak pokoknya 3 minggu berita kok 3 minggu be tanggal bilo lewat sekolah sampai be kok UH bilo wak UH contoh apa UH 1 bilo wak UH di bulan Agustus sesuai nama bukan. Kok ada UH dulu sampai mati 2 sebenarnya kalau UH kok dapat itu 2 kali. Tapi ibu selalu mengadakan 2 kali. UH itu di sekolah aku boleh saya. Tapi kalau ujian semester itu tergantung sekolah boleh saya boleh RC. Tapi pada umumnya awak enggak saya nak lokal kan. Kalau untuk LKPD sendiri Bu berapa kali bagus diperlukan? Kalau LKPD sendiri itu lah bagusnya juga di kognitif 1, di keterampilan 1.
2 kali dalam satu materi ya Bu. Tapi enggak lo tertutup kemungkinan bolehlah pengetahuan 2 gandeng 1. Enggak lo tertutup kemungkinan lo. Kan kalau materi apa banyak kon itu kan banyak materi itu nak. Dia 2 tuh. Nah, di keterampilan sih. Ada di keterampilan tuh supaya aku dikecil sekali pun tugas keterampilan nak ibu. Tapi adalah jangan bukunya sih. Itu untuk Tugas keterampilan. Nah, itu di pengetahuan di kondisi kalau ada buku Jadi di mata pelajaran bahasa Indonesia sendiri itu ada 3 buku yang buku bicarakan, buku latihan, sama buku keterampilan. Iya. Tambah pendukungnya buku cetak, buku LKS dan ujian. Boleh juga awak buat materi sendiri. Tidak pernah kalau awak nanti LKS tambah dengan materi awak sendiri dan awak boleh yang Kalau misalnya nih Bu, ini kan kita menjelaskan kan rata-rata banyak guru yang terpaku dari buku tiket. Iya. Nah sementara kami yang calon guru nih Bu, apakah boleh menerapkan materi-materi misal dari Google atau Boleh. dimasukkan ke dalam? boleh kreasi kita, cuma jangan lari dari tujuan pembelajaran dari indikator. Namanya ibu ngambil tadi contohnya loh materi pembelajaran puisi tadi kamu nak ada di Google tuh video-videonya bisa kita ambil kan ada pengertian ada beko pembentuk puisi kan bisa kita ambil boleh kita ada tertutup kemungkinan ini kan teknologi lah canggih bisa kita ambil dari mana tapi jangan lari dari materi dan tujuan pembelajaran lari itu ini kan produk berdasar penambah boleh oh itu lebih bagus lagi kalau kreasi wak sendiri lebih bagus ya supaya suasana hidup suasana kelas hidup lagi jam-jam terakhir. Kalau untuk kompetensi inti ini kan kata Ibu tadi kan kayak Sudah memang ada. sudah ada. Itu tuh sudah dari Sudah. sekolah kelas. sudah ada dari pusat Dari pusat. nggak bisa berubah nah naik bola kawa apa ya Kompetensi dasar tuh. Iya. Sama indikator. ada Itu yang indikator kita kita kembangkan bara buah wak indikator wak di situ adik kok bara buah indikator oh mau 3 mau 4 silakan yang penting jangan lari dari ini jadi tujuan tercapai pesan nak sampai tujuan dari kurikulum dari silabus itu tercapai tetap pedoman kita silabus pedoman itu silabus kita ini kamu jawab orang Islam kita ada Quran kalau awak silabus pedoman Kira-kira Bu, berapa waktu yang dikasih untuk bisa buat FPP, kembangin FPP? bisa kalau anda sambil itu boleh lagi seminggu bisa sampai dari buku kerja 1 buku kerja 2 buku kerja 3 bisa Itu nanti kalau misalnya ada yang bisa ngapal, bisa tanya. bisa nah, ini bagaimana cara buatnya bisa boleh membimbing kan dia mudah-mudahan Islam sini bagus cara mengajar di bawah bimbingan ibu bisa menerapkan apa yang sudah kita dapat di kuliah tapi tidak bersobok kadang tidak bersobok karena kita menghadapi manusia perangai anak gue nggak sobok di kampus tuh Iya Bu, kalau di kampus rata-rata. nah, itulah tapi sungguh pun itu nah kita kan mendidik kalau ketemu perangai anak yang penting kita tegur dulu kita bahas dulu jangan kita langsung ke materi sementara perangai anak apa dian baju masuk apa dian inyonya pasaru apa dian jangan kalau siapa lakukannya semua sudah alasin dulu nampak ada tuh kalau lupa semua alasin dulu kan malam ini nah waktu apa Iya. nah ada perangai pacarui bahas dulu itu pacarui atau gawat ada dalam kelas itu pacarui itu apa dia sih tidak menjadi orang-orang nah hanya masalah itu kan religius sikap religius kan ya syarat untuk lulus tuh nilai sikap tuh harus B kalau C nggak lulus ya dong ketika lulus anak tuh nah itu bahas dulu kan kadang-kadang kita malas membahas sekolah apa dia sih anak kami itu tidak dia lah sekolah aku ada kenal ya si buat anak orang mau ditukar nih secara itu baru dulu itu dalam rangka mendidik nah abi gari gak 5 menit sama sama ya kok catat di buku kasus kalau cara baik jadi aja lah kedua ada Pak. Oh buat perjanjian bahwa secara lain Di jurnal buku kerja 3 tadi. di jurnal tadi ya segala masalah kita setuju
materian yang diajar di jurnal itu catat. Pokoknya hari Selasa di kelas 8B, Bu mengajar 8B 3 jam. Mengajar materi tentang pengertian beta, tentang unsur-unsur beta. Tulis tuh. Nah, jam kabaran, jam 1, 2, 3. Mana? Nah, saya enggak dia hari itu habis itu. Di dalam jurnal itu kok kan ada jurnal itu kan. Ada gitu. Ada buku kasusnya. Dipisahkan kok jurnal kegiatan seharian. Kalau kok ada buku kasusnya mencatat kok apa lagi anak dalam mengajar. Di masalah-masalah di dalam kelas. Abek bos juga tentang ambilnya. Kan ya quick ya. Tolong aja. So ada buat perangai. Ekonya lang ya. Ya itu aja dulu. Dina bisa bekerja sambil berjalan. Kalau nggak tahu bisa tanya. Yang penting saya bakal dia buksa minggu. Nah, kalau rasanya sudah aku bu, Mas Antonio bu, bisa bu, bisa. Kalian ke ibu adalah sabuk itu. Kalau perlu diedit, kalau perlu dicoba perbaiki banyak. Bu, makasih ya Bu. Semoga sukses. Amin. Dulu di sampai kan dulu sampai tadi apa? Tadi aku tadi dia sampai 1 buntal rumah aku tadi. Di dalam juga sampai lah. Masalah. Itu mulai di kantor di mana lagi di kubur dia sampai 20 kali. Dia SMP 1 buntal sekali, sampai buntal 1 buntal. Punya saya masuk. Saya 20 1 buntal ya. 20. Ada bisa 20. Tidak ada buntal kok, 1 buntal kok. Sebentar Pak. Iya, ya betul. Ada satu buntal yang juga. Yang juga satu. Satu buntal. Nah, gitu. Kita kan dari buntal. Salah sih salah. Maaf ini deh, salah sih. Kamu salah tadi kok. Yang bisa di SMP 1 buntal. Yo. Oke, masalah ini kalau untuk kenal ada. Bisa ada. Hah? Di berapa? Satu buntal. Ada ayo. Ayo. Ini dah itu. Ya, apa masih ada. Itu masih ada pintu. Satu kubung sampai sebentar. Agustus, 21 Agustus, 12 Oktober, 26 Oktober, bisa dulu tujuh nomornya, itu yang gini ayo. Ayo. Apa sebentar? Sebentar. Oke. Yang satu kubung aja. Ya. Ya, betul. Tadi kalau udah bilang, itu kok, lagi supir, kali ini, nah, itu sama mana? Itu muda ya. Ini ada salah satu dia. Ada yang teman-teman. Apa ini sama? Sama siapa? Gimana aku? Lama Pak, manis asap. Oh, lagi masuk dulu Pak ya. Ade. Oh, kalau ada lagi kan. Kalau dulu kan oh ya sana satu saja kan. Tapi kamu ini hah? Di mana? Mau apa nak? Kayak kau lancar nak? Bisa sampai ke sekolah kan? Itu kan dari sekolah. Terus mana Pak? Sampai sudah. Sama ibu. Sini sampai teman-teman ada sama saya dua tak. Sampai yang lain ayo ada lain tak. Sama Pak Pak. Dari sana. Ya Pak. Kami jatuh dari 7 Pak. Kalau enggak zero. Nah, enggak Pak, dapat 10. Matu menantu kalau latihan antara anak udah dia deh. Iya. Lagi
Yo, dicatat aja. Yo. Kurang itu dia ibu Pak atau sama dua atau yang bikin. Nah, itu ya, sama juga gitu. Iya, aku di sini ada pakai flash. Coba pas di sini dia tuh. Nah, boleh semua boleh, satu ada video boleh. Di sana ada kuliah. Boleh kan? Kalau ini kita kayak satu konten makan mungkin aja enggak. Iya, kalau mungkin boleh. Kalau makan biasa pakai kulit. Nah, kita tanya apa dulu ya, Mak. Ini bilang tadi gua apa yang kan. Kalau ini ada. Kan kalau ini kan apa lu kan? Kalau ini sama dulu. Masuk lah. Ini gue. Udah, turunnya. Udah. Apa hasil yang Bluetooth? ATM ini KP Pak? KP. Laptop. Bisa tuh. Yuk, yang bukan Bluetooth kayaknya. Dia kan kayak gitu apa Bluetoothnya apa bisa kok bisa. Oh, kan ada. Jadi kalau ada aku boleh. Nah, saya kan boleh HP lagi. Tapi kalau itu dari saya dari kok lagi. Kalau misalnya mencari Bluetooth nih, ya soalnya Bluetooth ada yang salah satu ya ada Bluetooth. Nah, Bluetooth ada di Kok masih sampai ini HP dari Bluetooth speaker Bluetooth. Oh, nanti ngambur aku. Oke, sampai. Oh, tadi itu boleh kita buat saya. Oh, saya enggak ada. Oh, itu boleh itu saya. Kita kita sana. Boleh. Iya, boleh. Coba lihat dulu. Ya. Tadi ada. Masih. Tadi masih baca. Nah, ya aku tuh. Nah, besok lagi di sana deh. Yang sih kan ini dibuka, bukan ini. Oh, lagi nah. Aku mau kata aku. Boleh mana lagi sayang. Kenapa aku apa? Ada apa ada musik? Ada enggak? Oh, ada apa? Ada mix. Kok ini sudah buat dulu. Tapi yang sana bisa. Musik apa kan? Lain bisa ada tuh. Terus ada yang. Itu bisa bisa. Cucu. Jelas tinggal. Nah, ini adalah hasil RPP yang sudah saya rancang dan saya buat sendiri setelah dibina oleh guru pamong saya yaitu Ibu Erna Willis MRD SPD. Di sini saya membuat RPP mengenai materi teks puisi, yaitu sudah ada di dalamnya kompetensi inti yang seperti dijelaskan oleh guru pamong saya. Kemudian sudah ada kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian. Untuk kompetensi dasar sendiri di sini ada dua, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar atau dibaca, kemudian menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi sendiri yaitu pertama ada menjelaskan pengertian teks puisi, kemudian kedua mengidentifikasi pembentuk teks puisi. Nah, untuk kompetensi dasar yang kedua, indikator pencapaiannya adalah menyimpulkan isi atau unsur-unsur pembangun teks puisi dan sejenisnya. Kemudian di sini ada nilai karakter yang ditumbuhkan seperti nilai religius yang dilakukan pada saat awal pembelajaran seperti membaca Al-Quran, kemudian ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Pada pertemuan pertama yaitu sekitar 40 menit. Kemudian di sini sudah ada pertama yaitu menjelaskan pengertian teks puisi, yang kedua mengidentifikasi pembentuk teks puisi.
Nah, pada pertemuan kedua yang dilakukan adalah menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, yang artinya siswa dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun puisi dan sejenisnya. Kemudian ini saya sudah membuat materi pembelajaran. Ada di dalamnya itu pengertian puisi, mengidentifikasi pembentuk teks puisi, kemudian menyimpulkan unsur-unsur pembangun puisi dan sejenisnya. Nah, untuk materi pengayaan sendiri yaitu seperti pengertian puisi, mengidentifikasi pembentuk teks puisi, dan menyimpulkan unsur-unsur pembangun puisi dan sejenisnya. Nah, untuk nilai tambahan dalam pengayaan ini bisa berupa nilai remedi setelah anak-anak UH, atau bisa juga anak-anak yang UH yang sudah tuntas bisa dilakukan ulangan kembali seperti anak-anak remedi lainnya, gunanya untuk menambah nilai pengayaan. Nah, kemudian masuk ke materi remedial yang saya sebutkan tadi. Kemudian model dan metode pendekatan dalam pembelajaran itu pada pertemuan pertama saya memakai model pembelajaran kooperatif tipe STAN, seperti adanya tanya jawab, demonstrasi, diskusi kelompok, dan pemberian tugas. Kemudian untuk media, alat atau bahan pembelajaran sendiri yaitu ada teks puisi. Nah, kalau untuk alat atau bahannya ada kertas manila 5 lembar. Ini untuk nilai keterampilannya akan dilakukan kertas, siswa akan membawa kertas manila 5 lembar. Kemudian kertas pos 5 warna, kertas AVS sejumlah siswa, laptop dan serta infokus itu saya sendiri yang menyediakan untuk menjelaskan materi-materi pembelajaran. Sumber pembelajaran ada pada buku paket siswa yang sudah dibagikan oleh sekolah tersebut, yaitu buku siswa Bahasa Indonesia dengan judul Bahasa Indonesia Studi dan Pengajaran kelas 8. Kemudian masuk pada kegiatan pembelajaran. Saya juga dibimbing oleh guru pembimbing saya. Setelah melakukan pengajaran pada materi teks eksposisi sebelumnya, kemudian saya belajar untuk membuat kegiatan pembelajaran mengenai teks puisi. Kegiatan, model, deskripsi kegiatan, serta waktu atau pengalaman. Untuk pertemuan pertama yang dilakukan adalah guru memberi salam dan menanyakan kabar. Kemudian guru menanyakan kesiapan peserta didik. Guru mengajak peserta didik untuk berdoa. Setelah itu literasi dan mengambil akses serta mengisi jurnal guru kamu. Kemudian menanyakan kembali pelajaran kemarin apa diingat. Nah, ini ada contoh LKPD ya, contoh-contoh LKPD yang sudah saya. Kemudian di sini saya sudah membuat LKPD untuk materi indahnya berpuisi, yaitu masuk ke indikator pembelajaran yaitu mengidentifikasi pengertian teks puisi. Di sini saya mencantumkan puisi aku untuk sebagai soal. Kemudian di sini saya menyuruh siswa untuk diskusikan. Sebelumnya di sini saya membentuk kelompok dulu sebelum membagikan lembar kerja pada siswa. Kemudian setelah mereka membentuk kelompok, saya meminta mereka untuk menyimpulkan apa itu pengertian puisi mengenai yang materi yang sudah saya bahas. Kemudian untuk soal nomor 2, saya meminta siswa-siswa untuk diskusikan dengan kelompok apa saja majas yang terdapat di dalam puisi aku karya Khairil Anwar tadi. Kemudian untuk soal nomor 3 saya meminta untuk anak-anak bisa menyimpulkan dan membedakan yang mana kata-kata konotasi di dalam puisi aku serta dari mana asal katanya dan bagaimana makna katanya.
Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu, adakah lambang-lambang pada puisi aku? Jika ada, silahkan tuliskan dan jelaskan artinya. Tugas ini saya ambil berdasarkan materi buku paket siswa. Di sini saya mengambil pengertian dan juga unsur-unsur pembangun puisi.